Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam media virtual untuk melanjutkan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pembahasan kita hari ini akan membahas bagaimana kebudayaan dan pemikiran Islam dari masa Nabi sampai kekhalifahan Abbasiyah periode pertama, ya. Waktu yang dicakupnya adalah dari tahun 571 sampai 847. Baik, kita lanjutkan pada slide pertama. Mulai. Nah, ini gambaran cakupan waktu, ya. Jadi seperti apa rentetan waktunya, kronologisnya ini masa Nabi Muhammad SAW tahun 571, ya. Nah ini akhir masa Abbasiyah periode pertama tahun 847. Di masa ini kita sudah membahas bagaimana masa Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana masa Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian Bani Umayyah yang kurang lebih berlangsung selama 89 tahun, ya. Kemudian, nah ini masa Abbasiyah periode pertama yang berlangsung sekitar 97 tahun, ya. Nah, bagaimana tadi pembahasannya adalah perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam di masa ini. Kenapa dibatasi sampai di sini? Karena nanti untuk masa berikutnya dari tahun 850-an ke sini, ya, 800, 900, 1000, 1100, 1200 itu perkembangannya akan sangat berbeda, ya. Perkembangan pemikiran, keilmuan itu dari tahun ini umat Islam mengalami satu perubahan perkembangan yang berbeda gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk pembahasan hari ini difokuskan di sini, di periode masa Nabi sampai Abbasiyah pertama, ya. Baik. Berikutnya, ya, kita lihat bagaimana perkembangan pendidikan atau keilmuan, ya, keilmuan pada beberapa fase ini, ya. Pertama kita lihat dulu situasi keilmuan atau pendidikan bangsa Arab pra-Islam sebelum hadirnya Islam, sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah, ya, menyebarkan Islam gitu. Baik, pertama, ya, sumber-sumber menyebutkan, ya, pertama juga dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa bangsa Arab itu sebelum Islam, sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, itu disebut bangsa ummi, ya. Bangsa ummi itu tidak melek literasi, tidak akrab dengan bacaan, tidak ada budaya tulis-menulis gitu. Dalam Al-Qur'an salah satunya di surah Al-Jumu'ah disebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyin, ya. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW fil ummiyin, di bangsa yang ummi, di bangsa yang tidak melek literasi gitu. Ada satu suku, ya, sejarah menyebutkan suku Hira, ya.
itu termasuk salah satu yang cukup baik lah, karena ini suku ini bersentuhan dengan peradaban Bizantium. Mereka cukup baik dalam budaya tulis menulis. Tapi secara umum bangsa Arab, terutama Quraisy ya di Mekah, itu tidak punya tradisi yang mumpuni dalam literasi. Nah, kita mengenal suku Quraisy ini banyak pedagang dan bergaul dengan berbagai macam kebudayaan yang lebih maju. Di surah Quraisy disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif ya. Nah, orang Quraisy itu biasa berdagang dan perdagangan mereka didasarkan pada musim panas dan musim dingin ya, atau musim dingin dan musim panas. Rihlatas syita'i was-shaif ya. Ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman ya, ke sebelah selatan Mekah. Kalau musim panas mereka pergi ke Syria atau Syam. Dan itu dua titik itu adalah dua titik dengan peradaban yang lebih tinggi daripada Quraisy Mekah gitu. Hanya meskipun mereka banyak bergaul dalam perdagangannya itu, musyrikin Mekah atau Quraisy Mekah itu tidak tertarik untuk mengajari atau untuk belajar tulis menulis atau mengajari anak-anaknya menulis dan membaca. Nah ini gambaran situasi sekalian bangsa Arab sebelum mengenal Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW dakwah. Nah, ketika Nabi mendakwahkan Islam, bagi bangsa Arab itu sebuah revolusi besar dalam hal budaya literasi, ya, budaya tulis menulis. Apa yang dikenalkan oleh Nabi dengan kitab Al-Quran itu merupakan sesuatu yang baru dan berat bagi bangsa Arab. Gitu. Dari sisi ini, revolusi Kangjeng Nabi dalam hal menanamkan budaya baca dan tulis luar biasa. Ini salah satu contoh saja ya. Ketika Kangjeng Nabi di Madinah, nah Kangjeng Nabi punya concern yang tinggi. Beberapa tawanan perang yang punya kemampuan menulis bagus, membaca dan menulis itu untuk menebus dirinya, Kangjeng Nabi memberikan kebijakan, silakan tidak usah dengan tebusan uang, silakan ajari anak-anak muslim di Madinah untuk membaca dan menulis gitu ya. Nah, ini sebuah revolusi besar yang ditanamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, bagaimana pendidikan di awal Islam di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin? Ya sebetulnya tidak terlalu banyak sumber yang berbicara seperti apa model pendidikannya, tapi dapat ya para sejarawan setidaknya membagi dua lah gitu, model pengembangan pendidikan dan keilmuan di masa itu. Ada yang berbentuk maktab untuk tingkat dasar dan ada juga zawiyah ya yang dilaksanakan di sudut masjid. Nah, kalau maktab ya dasar-dasar menulis untuk anak-anak kecil. Nah, ini juga berlangsung di masa Khulafaur Rasyidin. Masih terus seperti itu. Belum, mungkin kalau kita lihat kemarin kan masa Khulafaur Rasyidin juga umat Islam situasi politiknya tidak stabil begitu. Sehingga perkembangan keilmuan ini tidak tidak pesat gitu di masa itu ya. Nah, memasuki masa Bani Umayyah ya, apalagi dengan pemindahan ibu kota ke Damaskus, Bani Umayyah ini sudah mulai ada pengembangan dasar-dasar ilmu kimia, ilmu kedokteran, kemudian ada juga penerjemahan ya. Karena Damaskus ini salah satu posisi ibu kota Islam atau posisinya ini
menguntungkan gitu dari segi pengembangan keilmuan itu. Dan mereka banyak menyerap kebudayaan Bizantium, termasuk warisan kalau kita lihat di surah Al-Kahfi misalkan, Damaskus ini menjadi salah satu titik yang dilalui dalam penyerbuan atau penyerangan Iskandar Zulkarnain, ya. Dan sejarah menyebutkan setelah penyerbuan itu terjadilah perpaduan budaya Eropa dan Asia. Nah, titiknya ini ketemu di Damaskus, sehingga kemudian ketika Islam beribu kota di Damaskus, ini perkembangan keilmuan mengalami kemajuan begitu, ya. Nah, berlanjut di masa Abbasiyah. Ini dapat dikatakan di masa Abbasiyah ini merupakan puncak dari perkembangan keilmuan baik dari masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, ya. Sehingga di masa Abbasiyah inilah intelektualitas umat Islam, kemudian perkembangan filsafat, ya. Baghdad menjadi salah satu atau kalau di dunia Islam itu menjadi pusat pengembangan keilmuan, ya. Selain ada beberapa kota lain, tapi Baghdad lah yang terbesar gitu, dalam hal menjadi pusat kebudayaan Islam. Berikutnya, nah ini saya perlihatkan peta, ya. Nah, Baghdad ini kira-kira posisinya di sini, ya. Kira-kira di sini nih, di titik kuning ini, ya. Nah, ini ya, keterangannya. Jadi Baghdad ini di masa puncak kejayaan Abbasiyah, ya, Abbasiyah periode pertama, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dunia, ya. Apalagi di masa Harun Ar-Rasyid, ya, Harun Ar-Rasyid. Ini Baghdad ini luar biasa menjadi tujuan para pencari ilmu, ya. Salah satunya juga di Baghdad dibangun sebuah perpustakaan, ya, perpustakaan yang disebut perpustakaan Baitul Hikmah, ya. Nah, satu lagi pusat peradaban Islam di masa ini, ya, adalah Andalusia, ya. Itu Andalusia ini menjadi salah satu titik dalam perkembangan intelektualitas umat Islam itu di Andalus. Tapi di masa Abbasiyah belum terlalu pesat, hanya sudah mulai terlihat pertumbuhannya. Dan ini terpisah, ya, dari Baghdad, kekuasaannya terpisah dari Baghdad. Itu seperti yang kita pelajari, ya, di materi sebelumnya. Baik, nah, ini di Baghdad ini saya tampilkan beberapa hal yang menonjol dari perkembangan intelektual pada masa Abbasiyah I di Baghdad, ya. Yaitu gerakan penerjemahan teks-teks Yunani, ya. Nah, banyak ilmu yang dikembangkan, diterjemahkan dari teks Yunani, kemudian itu menjadi bahan diskusi para ulama dan berkembanglah pemikiran, terutama pemikiran filsafat di dunia Islam. Kita mengenal kemudian lahirlah ilmu kalam, ya, fikih dan lain-lain yang itu juga merupakan sumbangan besar dari adanya penerjemahan teks-teks Yunani, ya. Nah, selain itu kemudian ada penulisan sejarah, ya. Nah, di masa inilah mulai ditulis sejarah Sirah Nabawiyah, ya. Sejarah kehidupan Nabi yang sebelumnya mungkin umat Islam
mengandalkan sumber-sumber lisan gitu dalam hal penulisan, dalam hal mereka memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, pelopornya adalah Ibnu Ishaq, ya, wafat tahun 768. Nah, berarti beliau ini hidup di masa mungkin di akhir Bani Umayyah, di awal Abbasiyah, ya. Nah, inilah sejarawan Muslim pertama yang melakukan upaya penelusuran sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan sayang kitabnya tidak sampai kepada kita, karena yang sampai adalah karya dari muridnya, yaitu Ibnu Hisham. Jadi kita mengetahui bahwa Ibnu Ishaq lah yang pertama itu dari karyanya Ibnu Hisham, yang menyebutkan bahwa Ibnu Ishaq lah yang, atau dia menyebutkan sumber-sumber tulisannya Ibnu Hisham ini dari Ibnu Ishaq, ya. Nah, ini perkembangan, salah satu perkembangan intelektual pada masa Bani Abbasiyah yang pertama, ya. Nah, di masa ini juga sudah berkembang keilmuan pada bidang ilmu Al-Quran dan hadis, ya. Jadi pada ilmu Al-Quran ini berkembang ilmu qiraah, ya. Kemudian tafsir, ya, seperti tafsir At-Tabari dan lain-lain. Kemudian ilmu nahwu juga dikembangkan, dan ilmu hukum, ya. Nanti kita akan bersambung dengan mazhab-mazhab fikih, ya. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber sejarah paling tua dan paling otentik tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya apa yang ditulis oleh Ibnu Hisham juga bersumber dari Al-Quran. Nah, hanya tentu saja sebagai sejarawan dia juga menelusuri sumber-sumber yang lain. Selain itu, selain Al-Quran sebagai sumber sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, juga Al-Quran menyebutkan sejarah bangsa-bangsa sebelum Islam, ya, baik di kawasan Jazirah Arab ataupun secara umum di kawasan Timur Tengah lah, ya gitu. Nah, ini beberapa contoh, ya. Al-Quran menyebutkan kaum Saba yang ada di Yaman, ya, di Yaman, di sebelah selatan Mekah. Kemudian juga cerita tentang umat Yahudi, ya, Nabi Musa, Nabi Harun, dan banyak sekali kisah umat Yahudi yang diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian kaum Ad, ya, kaum Ad ini nabinya Nabi Hud, ya, kaum Ad Nabi Hud. Kemudian kaum Samud, ini Nabi Soleh. Kemudian Al-Quran juga bercerita tentang Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya. Dan ada yang lain, ya, seperti kaum Nabi Syu'aib, itu diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi sumber sejarah yang otentik, ya, dalam hal membahas kaum-kaum atau umat atau bangsa-bangsa sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua berkaitan dengan perkembangan hadis, ya. Tadi tentang Al-Quran, ya. Yang kedua tentang perkembangan hadis. Nah, hadis ini, saudara sekalian, mulai dikumpulkan pada abad ketiga Hijriah, ya. Jadi tahun 200 sekian lah gitu hadis itu. Kenapa? Begini, Rasulullah SAW semasa hidupnya melarang orang menulis hadis gitu, ucapan-ucapan beliau, karena beliau mengkhawatirkan ini akan tercampur dengan Al-Quran, sehingga pada masa itu umat Islam atau para sahabat lebih fokus dalam menulis Al-Quran. Nah, kenapa di abad ketiga Hijriah ini kemudian umat Islam mulai menulis hadis? Nah, karena ternyata di masa ini luar biasa banyaknya hadis yang dibuat-buat, atau hadis-hadis palsu lah katakannya. Sekarang hadis-hadis palsu yang dibuat untuk kepentingan kelompoknya, ya.
terutama Syiah. Syiah ini salah satu kelompok Islam yang paling banyak memproduksi hadis palsu. Tentu saja untuk membela kepentingan mereka gitu. Nah, di masa Bani Umayyah itu sejarah mencatat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan agar dimulai penelusuran hadis agar hadis-hadis palsu itu bisa tereliminasi, bisa tereliminir gitu. Nah, inilah pelopor penulis hadis ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, beliau wafat tahun 741. Berarti sebelum Bani Umayyah bubar ya. Sebelum Bani Abbasiyah. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini sudah merintis menelusuri mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Beliau tulis. Nah, apa yang dilakukan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya ya. Ada Bukhari, kemudian Muslim ya. Ini kalau dilihat dari tahun-tahun wafat ini semuanya wafat di masa Bani Abbasiyah ya. Abu Dawud As-Sijistani, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kemudian kita kenal sekarang sebagai Kutubus Sittah ya. 6 kitab hadis. Ya. Baik. Berikutnya, saudara sekalian, mengenai mazhab hukum Islam ya di masa Bani Abbas periode pertama ini muncullah mazhab-mazhab hukum, mazhab-mazhab fikih ya. Pertama Malik bin Anas ya yang wafat tahun 795, kemudian Abu Hanifah, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal ya. Nah, Anda keempat imam ahli hadis ini silakan Anda lebih ungkap lebih banyak ya mengenai keempat orang imam ini, karena umat Islam sampai hari ini sebagian besar di dunia Islam itu menganut ya dalam hal fikih mengacu kepada 4 imam mazhab ini. Dan kalau dilihat, coba Anda lihat tahun-tahun wafatnya, ini mereka semua wafat di masa Bani Abbasiyah ya. Malik bin Anas 795, kemudian Abu Hanifah 767, Asy-Syafi'i ini 820 ya. Ahmad bin Hambal 855. Baik saudara sekalian, demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.